Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Mari kita lanjutkan kajian kita berikutnya. Ini bertepatan dengan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia, bulan Rajab, yang dimana ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu bisa sebagai tolok ukur keimanan dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa bisa seperti itu? Ya, kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan akal manusia. Nah, kok bisa? Ya, karena yang mana dulu pada masa Rasulullah awal-awal diutus itu ya, orang Mekah itu sudah biasa mengadakan karavan dagang untuk pergi ke Yerusalem. Nah, yang di situ ada Baitul Maqdis. Ya, jadi mereka itu sudah paham sekali dengan jarak tempuh antara Mekah ke Yerusalem, ke Palestina. Mereka sudah paham berapa hari perjalanan kalau ditempuh dengan jalan kaki, berapa hari perjalanan ketika naik onta, dan yang mereka sudah paham. Ya, jadi ada yang mengatakan sampai 3 bulan, ada yang sebulan dengan mengendarai onta atau kuda. Nanti mereka sudah tahu. Nah, kemudian ada peristiwa Rasulullah yang menceritakan kepada orang Mekah bahwa beliau diisrokan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau Yerusalem pada masa hanya semalam. Bahkan subuh beliau sudah sampai ke Mekah lagi. Nah, sehingga pada waktu itu ini menjadi, kalau menurut mereka ya, menurut orang kafir Mekah, orang jahiliyah pada waktu itu, ini menjadi sebuah senjata untuk melemahkan, bahkan meruntuhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mereka yakin bahwa ketika orang Mekah itu kok dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad ini berjalan atau diperjalankan dari Mekah ke Yerusalemnya semalam, ya, orang-orang kafir Quraisy ini yakin tidak akan percaya. Ya, orang-orang Mekah tidak akan percaya. Nah, ini menurut mereka akan semakin menguatkan bahwa Nabi Muhammad itu seorang pembohong, ya, seorang penipu, bukan seorang nabi. Ini menurut orang-orang kafir Mekah, ya, orang kafir Mekah. Ya. Tapi ternyata pada saat orang-orang Mekah dikumpulkan, dan Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini, bahkan dengan bukti-bukti yang akurat, ya, dengan bukti-bukti yang akurat bentuk Masjidil Aqsa bagaimana, ya. Kemudian ada kejadian apa ketika jalan, semua, dan itu bisa dibuktikan oleh Kanjeng Nabi, oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bisa dijawab, bisa dibuktikan oleh Rasulullah dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi ya tetap, karena mereka ini mungkin orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah,
tidak menerima hidayah, tidak menjadi orang yang beriman, mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka ada yang mengatakan, oh berarti Muhammad ini seorang penyihir, nah, seorang dukun, bisa menebak yang sesuai. Itu kalau orang sudah mungkin terkunci hatinya, tidak bisa menerima hidayah. Ya. Bahkan banyak kalangan dari orang-orang awal Islam yang masuk Islam baru saja, istilah imannya masih lemah, ada yang murtad pada waktu itu. Dengan kejadian Isra Mi'raj ini, mereka tidak percaya, menganggap ini adalah sebuah kejadian yang nggak masuk akal, sehingga mereka yang lemah imannya ada yang keluar lagi, murtad, yang keluar dari Islam. Tapi tidak dengan sahabat-sahabat yang kuat imannya, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Ya. Sejak kecil dia tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Dan dia juga bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang tokoh. Pada waktu itu dia ditanya oleh orang kafir Mekah, bagaimana menurut wahai Abu Bakar, apa yang diceritakan oleh temanmu Muhammad ini? Apakah engkau akan menerimanya? Ternyata karena Sayyidina Abu Bakar keimanannya sangat kuat pada Rasulullah, kepada Allah, dia mengatakan, jangankan dari Mekah ke Yerusalem semalam, ya, lebih dari ini, ya, katakanlah hanya mungkin 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, ya, aku akan percaya kalau itu yang mengatakan, menceritakan adalah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, sehingga banyak sejarawan atau sejarah yang mengatakan karena peristiwa inilah akhirnya Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang sangat membenarkan, termasuk tentang kejadian Isra dan Mi'raj ini. Nah, itu sebenarnya secara kalau kita melihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, kita bisa memahami, yakni dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, dari ayat ini sebenarnya kalau kita yang mau memahami, kita akan bisa percayalah dengan mudah, percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena di ayat ini dimulai dengan subhanalladzi, subhana, itu adalah kalimat ta'ajub, kekaguman dengan peristiwa yang besar. Itu sudah biasa di sana menggunakan kata subhanallah, subhana maha suci Allah. Itu kalau kita sering digunakan biasanya untuk mengucapkan kekaguman. Dan di sini subhanalladzi asra. Dalam ayat ini digunakan untuk maha suci zat yang memperjalankan hambanya lailan minal haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita kagum dengan zat, dengan Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita pahami ayat ini, Rasulullah itu tidak berjalan ya, sendiri atau menuju sendiri dari Mekah ke Palestina, ke Yerusalem, atau dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, akan tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang Islam, kita sudah mengakui bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kemampuan Allah. Sehingga ketika Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maka tidak muhal kalau itu hanya semalam. Karena Rasulullah diperjalankan. Dan itu hanya objek. Sehingga firman Allah, Subhanalladzi asra, maha suci zat yang memperjalankan. Jadi Rasulullah hanya objek.
Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang muhal, meski itu hanya semalam atau kurang dari semalam. Itu mungkin dari kalau kita lihat dari ayatnya. Atau mungkin kalau kita nggak orang yang pemikir lah sekarang ya, sudah ada alat ukur yang maju lah. Di dalam sejarah Rasulullah itu naik buruk ketika Isra dan Mi'raj. Nah, buruk ini diciptakan dari cahaya, masuk golongan mungkin dari cahaya lah. Nah, kalau diukur dengan sekarang, bagaimana kecepatan cahaya? Berapa kilometer per detik? Cepat. Ini kalau kita mungkin, kalau orang modern bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Kecepatan cahaya itu berapa kilometer per detik per menit? Karena Rasulullah tidak berjalan kaki, tapi ketika Isra ini naik buruk, yang buruk ini dituntun ya atau dipegang oleh malaikat Jibril dan Mikail, yang mana terbuat dari cahaya. Kecepatan cahaya kita bisa lihat juga, browsing bagaimana kecepatan cahaya itu berapa per detiknya, per menitnya berapa, sehingga ya masuk akal juga ketika Rasulullah dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem hanya satu malam. Ya, ini itu ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini bisa menjadi tolok ukur keimanan kita. Semoga dengan datangnya bulan Rajab ini, bulan yang mulia Rajab ini, dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, keimanan kita, dengan berkahnya keimanan kita bisa bertambah kuat, bisa bertambah mantap lagi dengan agama Islam, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan khususnya kepada Allah Subhanahu, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.